Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, Bapak dosen, selamat pagi, siang atau maupun sore. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi yang berjudul jumlah uang beredar dan kebijakan harga. Sebelum lanjut ke presentasi, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Halim Davandika dan sebelah rekan saya yaitu. Ada Retno Putri Anggraini. Saya Dinia Nur Fauzia. Dan mari kita melakukan presentasi. Oke, masuk ke materi. Jumlah uang beredar dan kebijakan harga merupakan bagian penting dalam ekonomi makro yang membahas bagaimana pemerintah atau bank sentral mengelola kestabilan ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum. Jumlah uang beredar atau JUB adalah nilai uang yang dipegang oleh masyarakat, yaitu sektor swasta domestik dan rumah tangga, pada suatu waktu tertentu. Kemudian ada uang beredar dalam arti sempit, terdiri dari uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang kita pegang sehari-hari, serta uang giral atau rekening atau giro. Ini adalah uang yang paling siap digunakan untuk bertransaksi. Uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang kartal atau uang giral ditambah dengan uang kuasi, yaitu tabungan biasa, deposito berjangka, dan rekening valuta asing. Kemudian ada uang beredar kategori yang lebih luas lagi, mencakup uang kuasi ditambah instrumen keuangan jangka panjang lainnya. Jarang digunakan untuk analisis dasar. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi JUB atau jumlah uang beredar. Yang pertama ada kebijakan bank sentral, suku bunga, cetak uang, lalu tingkat pendapatan masyarakat, dan yang terakhir ada fasilitas kredit dari bank umum. Dan selanjutnya adalah kebijakan harga. Kebijakan harga adalah intervensi atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga barang dan jasa di pasar agar tetap stabil, terjangkau oleh masyarakat, dan tidak merugikan produsen. Ada dua jenis intervensi harga yang paling umum. Yang pertama itu ada harga eceran tertinggi atau HET, dan lalu yang kedua ada harga terendah atau floor price. Lalu, harga eceran tertinggi itu apa sih? Dan tujuannya itu apa sih? Bertujuan untuk melindungi konsumen agar barang tidak terlalu mahal, misalnya minyak goreng atau obat. Dampaknya jika terlalu ekstrim bisa memicu kelangkaan barang atau munculnya pasar gelap. Lalu yang kedua ada harga terendah atau floor price, bertujuan untuk melindungi produsen agar harga jual tidak jatuh terlalu murah, misalnya petani gabah. Dampaknya jika terlalu ekstrem bisa memicu kelebihannya pemasok karena barang menumpuk tidak laku. Lalu ada hubungan antara jumlah uang beredar dan kebijakan harga, yaitu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Secara sederhana, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi tingkat harga barang di pasar. Jika mekanismenya pasar ini mulai terganggu atau tidak stabil, pemerintah akan turun tangan dan menggunakan kebijakan harga. Oke, selanjutnya itu ada teori kuantitas uang. Berdasarkan teori kuantitas uang, jumlah uang yang beredar di masyarakat berbanding lurus dengan tingkat harga. Jika JUB meningkat melebihi kapasitas produksi di pasar, nilai uang akan turun dan memicu kenaikan harga secara umum. Nah, selanjutnya yaitu dia ada kebijakan harga sebagai pengendali atau solusi dampak. Kebijakan harga seperti HET atau ceiling price dan floor price adalah investasi langsung pemerintah untuk melindungi masyarakat atau konsumen produsen ketika mekanisme pasar terganggu akibat gejolak inflasi atau deflasi. Dan yang terakhir yaitu dia ada sinergi kebijakan. Nah, untuk sinergi kebijakan ini harga hanya bersifat sebagai
rem darurat atau peredam gejala sementara. Untuk mengatasi masalah hulu seperti inflasi, kebijakan harga harus beriringan dengan kebijakan moneter bank sentral yang bertugas mengontrol dan menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oke, baik, sekian, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.